Maka sebetulnya pelayan bagi beta dalam konteks bergereja itu adalah hamba, ya. Hamba yang sesungguhnya harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan, ya, untuk melayani. Pelayan sebagai hamba yang melayani itu sebenarnya pelayan sebagai pelayan yang melayani. Tapi kalau kita bicara tentang hamba, itu dia adalah orang yang sungguh-sungguh melayani tanpa pamrih. Orang melihat pengaruh digitalisasi ini bagian dari perkembangan modern. Nilai-nilai yang menumpang masuk juga di sini. Ya, nilai-nilai orang menjadi sangat individualistik. Kita lihat ada kecenderungan umat ke gereja sudah tidak lagi membawa Alkitab. Ya. Jadi Alkitab elektronik yang menjadi. Sementara kitab suci itu menjadi bahan yang kusut di dalam rumah. Saudaraku, jumpa lagi dalam segmen Seribina Pemilihan Penatua dan Diaken GPM bersama saya Christine Darmau, dan saat ini tentunya saya tidak sendiri, telah hadir di sini kedua narasumber hebat kita, Bapak Pendeta IWJ Hendricks atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Pak Bruri, dan Bapak Tommy Ruhulesin atau yang biasa kita kenal dengan Pak Tom. Pak Hendricks adalah Ketua Sinode GPM periode 2000-2005. Saat ini masih juga aktif menjadi dosen pada Fakultas Teologi UKIM dan juga pada program Pasca Sarjana, dan masih juga tetap semangat menunaikan panggilan sebagai pendeta atau pelayan firman di Gereja Protestan Maluku. Kita juga punya narasumber Bapak Tommy Ruhulesin, Bapak Penatua yang menunaikan panggilannya di Jemaat GPM Sion Klasis Kota Ambon dalam fungsi sebagai penatua tetapi juga sebagai wakil ketua majelis jemaat GPM Sion. Saat ini, jemaat-jemaat di Gereja Protestan Maluku tengah mempersiapkan calon penatua dan diaken untuk melayani dalam masa periode 2025-2030. Oleh bagian personalia GPM, dalam Seribina kali ini mengusung tema pelayan sebagai hamba yang melayani. Halo Bapak-bapak, Bapak Pendeta, Bapak Penatua, apa kabar? Baik. Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Saat ini, jemaat-jemaat di Gereja Protestan Maluku tengah mempersiapkan calon penatua dan diaken untuk melayani dalam periode 2025-2030. Oleh bagian personalia GPM, dalam Seribina kali ini mengusung tema pelayan sebagai hamba yang melayani. Baik Bapak Pendeta, Bapak Penatua, saya punya pertanyaan sederhana. Kalau kita merujuk pada tema kita, pelayan sebagai hamba yang melayani. Kira-kira menurut Bapak Pendeta, tetapi juga Bapak Penatua, pelayan itu apa sih? Kita mulai dulu dari Bapak Penatua. Terima kasih saudari host yang beta kasihi. Ini menarik sebetulnya. Menarik karena sementara ada di depan momen yang penting dan kudus dalam kehidupan bergereja di ranah Gereja Protestan Maluku, dan ketika harus ditanyakan apa itu pelayan, maka sebetulnya pelayan bagi beta dalam konteks bergereja itu adalah hamba, ya. Hamba yang sesungguhnya harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan, ya, untuk melayani, ya. Melayani dengan totalitas kehidupan, ya. Serta-merta dengan itu harus memiliki hati yang taat, ya, atas perintah-perintah Tuhan, tapi juga berkenan kepada Allah. Bagi saya itu hal yang sangat mendasar. Sebab kalau jadi pelayan yang diharapkan dalam kehidupan bergereja itu dia harus berawal dari sikap taat kepada Tuhan. Baik, sikap taat kepada Tuhan, pengertian yang disampaikan oleh Bapak Penatua tentang apa sih pelayan itu. Nah, saya mau mendengar bagaimana Bapak Pendeta, menurut Bapak Pendeta pelayan itu apa sih? Ya, sebenarnya kalau kita lihat judul ya, atau ya judul percakapan kita itu ada apa ya mau bilang, sebenarnya pelayan dan hamba itu sama, Pak. Jadi kalau judulnya pelayan sebagai hamba yang melayani, itu sebenarnya pelayan sebagai pelayan yang melayani.
Jadi, tapi kita bisa mengerti bahwa pokok ini nampaknya memberi indikasi bahwa ada pelayan yang mau menjadi tuan. mungkin begitu toh. Jadi kita coba mengerti itu. Ada pelayan yang menjadi tuan, sehingga topik ini diambil untuk menegaskan bahwa menjadi pelayan itu memang menjadi hamba. Nah, kita mau sedikit lagi menekankan menjadi hamba Tuhan. Sebab kalau kita bilang hamba saja, ya kalau kita bilang hamba saja, ada macam-macam pengertian. Dalam Alkitab sendiri itu ada hamba dosa, ada hamba uang, hamba kecemaran yang dipertentangkan dengan hamba kebenaran. Oleh karena itu, baik kalau kita tekankan itu, pelayan sebagai hamba Tuhan yang melayani. Jadi istilahnya itu. Jadi bukan hamba sembarang hamba, tapi hamba Tuhan. Ini yang saya kira penting. Nah, yang kedua, yang supaya lanjut saja Christine, ya. Sekarang kalau kita bicara tentang pelayan atau hamba, itu pengertiannya itu lebih pada fungsi. Nah, pada fungsi melayani, gitu kan? Kalau kita ingat abad pertama, zaman Yesus dan gereja mula-mula, hamba sebenarnya bukan fungsi. Ada fungsinya juga, tetapi lebih dari itu dia menuju kepada strata sosial. Ini yang penting di situ. Jadi kalau bilang hamba itu menuju kepada strata sosial. Itu orang yang paling bawah. Orang yang memiliki Tuhan, dan Tuhan itu memiliki hamba itu absolut. Hamba itu seperti barang. Itu kalau kita masuk ke situ ya, supaya jadi dengan demikian kalau menjadi hamba itu berarti kita menjadi milik Tuhan. Hamba Tuhan itu menjadi milik Tuhan. Kesadaran itu menurut hemat saya penting untuk ditegaskan pada awal percakapan kita ini. Baik, wah menarik apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, tapi juga Bapak Penatua terkait dengan apa sih kira-kira pengertian pelayan itu. Nah, kalau saya melihat Pak dan menemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata bahwa hamba tetapi juga pelayan memiliki definisi yang berbeda. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang, pelayan itu adalah orang yang melayani, pembantu, pesuruh. Kalau hamba itu adalah abdi. Kalau menghamba berarti orang yang mengabdikan dirinya. Nah, kira-kira apa pandangan teologis tentang hamba dan pelayan? Apakah ini berbeda? Karena kalau saya berpikir ini sama saja. Namun, bila kita lihat juga, bukankah pelayan itu dia secara langsung telah menjadi hamba lewat sikapnya yang menghamba, dan hamba itu adalah dia yang telah menjadi pelayan? Atau menurut Bapak-bapak kira-kira bagaimana? Karena ini pendekatan teologisnya juga. Oke, jadi sebenarnya pelayan dan hamba itu sama saja. Ya, secara teologis juga begitu. Seperti yang tadi saya katakan, dengan latar belakang pemahaman abad pertama itu, maka pelayan dan hamba itu memang dia menuju kepada yang rendah itu. Ya, nah oleh karena itu orang tidak suka. Siapa yang mau dengan rela jadi hamba? Tidak. Kalau tanya, jadi hamba atau Tuhan? Tuhan tentu. Ya kan? Jadi, nah tapi yang menarik di sini, kalau dalam masyarakat pada saat itu, hamba, pelayan itu strata bawah, itu menunjukkan yang hina. Dalam komunitas Yesus, dalam jemaat, jemaat Tuhan, hamba menjadi sesuatu yang mulia. Jadi suatu perubahan paradigma yang luar biasa. Pembalikan nilai. Komunitas Yesus itu, pembalikan nilai. Apa yang hina di dalam masyarakat justru menjadi yang mulia di dalam komunitas, di dalam jemaat Tuhan itu. Nah, saya kira ini sesuatu yang betul menarik. Nah, tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, tidak gampang. Kalau kita baca Injil-Injil,
para murid itu sering bertengkar tentang siapa yang lebih besar. Yohanes dan Yakobus misalnya minta kasih duduk kita satu sebelah kanan, satu sebelah kiri pada waktu Yesus datang dengan kemuliaan. Jadi orientasi besar, orientasi Tuhan, orientasi pertama, orientasi hebat, itu selalu menjadi orientasi dari manusia, termasuk murid Yesus. Tapi Yesus bilang tidak. Yang pertama itu sudah menjadi yang terakhir. Yang mau menjadi besar itu mesti justru jadi pelayan. Gitu. Dan norma ini menjadi norma yang bertentangan dengan dalam masyarakat. Tapi dia menjadi norma komunitas Yesus. Menjadi norma di dalam jemaat Tuhan. Nah, oleh karena itu pendeta, penatua, diaken disebut sebagai pelayan. Pelayan Tuhan tentunya. Pelayan Tuhan. Baik, jadi dalam strata sosial masyarakat tidak memandang hamba itu sebagai yang lebih tinggi, tetapi benar-benar kalau dalam bahasa kita saya bisa menyebut jongo siapa ya? Orang suruh-suruh karena paling di bawah stratanya. Tetapi Tuhan kemudian membalikan paradigma itu dengan memberikan satu perspektif baru bahwa sebenarnya hamba Tuhan itu adalah yang paling mulia. Ya, baik. Bapak Tom, apakah sama? Saya mau mendengar dulu, silakan. Ya, kalau dalam perspektif beta itu kan hamba dan pelayan itu dia sebetulnya mirip, ya, sepintas mirip. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang hamba, itu dia adalah orang yang sungguh-sungguh melayani tanpa pamrih. Ya. Kalau pelayan itu kan dia melayani dalam konteks umum ya konteks umum. Itu dia berorientasi pada upah. Ya kan seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke konteks kita bergereja, maka sebetulnya hamba itu adalah pelayan, ya, pelayan yang melayani. Ya, karena itu seperti yang landasan teologis yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta, itu sebetulnya harus menjadi acuan untuk kita merefleksikan diri bahwa menjadi hamba dan pelayan itu adalah sebuah sikap moral yang mesti kita kedepankan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan ini secara kolegial dan utuh. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta, Bapak Penatua, respon yang luar biasa terhadap bagaimana kita menjadi pelayan yang menghamba dalam bagian ini. Nah, kalau saya melihat di era digitalisasi dan perubahan yang kian merambah begitu cepat, bagaimana supaya kita tetap survive dan menunaikan panggilan iman kita sebagai pelayan yang menghamba? Bagaimana Bapak Tom dulu? Silakan. Terkait dengan perjalanan dan pertumbuhan serta perkembangan gereja di era modernisasi dan digitalisasi, sebetulnya anugerah bagi gereja juga untuk semakin bertumbuh dan berkembang dengan tuntutan-tuntutan zaman yang sebetulnya mempermudah untuk membangun bentuk-bentuk pelayanan yang lebih praktis. Ya. Karena dengan digitalisasi kita bisa memperpendek rentang kendali kita dalam pelayanan, ya. Tetapi kita juga harus mewaspadai. Ya, jangan sampai dengan perkembangan digitalisasi ini kita lalu menyalahi kita punya model-model pelayanan yang etis, ya. Kadang karena sistemnya sudah begini, lalu kita menganggap pelayanan itu bisa kita bangun hanya dengan via telepon. Ya. Padahal itu dari sisi norma-norma etika itu kita sebagai hamba dan pelayan seperti yang tadi dijelaskan Pak Pendeta, itu betul-betul harus kita ada dalam kepenuhan pelayanan yang mendarat pada sasarannya. Kan kebanyakan kita kalau mungkin di pedesaan terlalu menonjol jemaat-jemaat, tapi kalau di perkotaan, ya mereka berpikir bahwa dengan kemajuan digitalisasi seperti ini, ya kita anggap biasa saja. Ya, pelayanan bilang kebetulan kita ada sibuk, kita bisa berdoa lewat HP misalnya. Padahal itu dia nilainya berbeda, Pak Pendeta, nilainya berbeda. Jemaat yang membutuhkan pelayanan itu dia merindukan sosok seorang pelayan atau hamba itu ada di sisinya, dan itu aura
spiritual yang sungguh-sungguh bisa menguatkan orang yang dilayani. Saya kira itu menurut kita Bapak Pendeta. Mungkin Bapak Pendeta. Baik. Terima kasih banyak Bapak Tom. Bagaimana Bapak Pendeta di era digitalisasi dan perubahan yang kian merambah begitu cepat, bagaimana supaya kita tetap survive dan menunaikan panggilan iman sebagai pelayan yang menghamba? Menarik. Tadi Pak Tom sudah mengatakan ya, sebagai pelayan, pengalaman itu sentuhan personal menjadi penting. Saya kira itu aspek yang menarik. Nah memang kalau kita lihat digitalisasi ini ya segala sesuatu jadi mudah, ya kan? Jadi mudah, kita bisa itu rentang kendali dari sisi tempat, dari sisi waktu itu bisa diatasi begitu, ya. Juga medsos misalnya, ya itu juga memudahkan. Jadi kalau kita melayani, kalau dulu pemberitaan itu cuma di gereja lewat mimbar atau kebaktian-kebaktian di rumah lewat pemberitaan, sekarang bisa berbagai kemungkinan, ya kan? Jadi bisa live streaming, bisa pakai macam-macam bentuk, video maupun audio, ya audio video. Nah jadi dari sisi itu memang pelayanan menjadi semakin mudah. Nah, terus saya kira apa yang ditekankan oleh Pak Tom menjadi penting, sentuhan personal itu tidak boleh hilang. Ya jadi sebab di era ini orang seperti hampir dalam tanda kutip menjadi seperti barang saja. Ya jadi tidak ada sentuhan personal. Akibatnya orang bisa bilang apa saya di media itu, padahal dia tidak tahu bahwa apa yang dia bilang itu berdampak bagi orang banyak, juga bagi dirinya. Nah, juga hal yang lain yang saya lihat dari sisi digitalisasi ini ialah makin hebatnya itu teknologi komunikasi informasi ini, itu ada kesempatan tadi, ada anugerah, tapi juga ada tantangan dan ancaman. Nah, kita bicara tentang artificial intelligence misalnya, itu luar biasa. Jadi orang bilang robot bisa berbicara, mungkin tinggal dikasih emosi saja hampir sama dengan manusia. Satu. Kemudian yang kedua, dalam era digitalisasi ini kita kebanjiran informasi. Informasi macam-macam, dari TikTok, dari YouTube, dari Google, dari berbagai media sosial yang ada itu. Kita kebanjiran informasi, sehingga diperlukan kearifan kita untuk memilah informasi mana yang penting, yang berguna, dan informasi mana yang curang, mana yang betul dan mana yang hoax. Ya, nah dalam kehidupan bergereja pun begitu. Kita lihat di dalam media sosial itu berbagai macam ajaran, berbagai macam perilaku yang disebut bergereja dan seterusnya itu ditawarkan. Nah, bagi orang-orang GPM misalnya, mesti tahu mana ajaran yang sesuai dengan ajaran GPM dan itu harus kita kembangkan. Mana yang memperkaya kita saja, tetapi tidak bisa kita kembangkan atau terapkan begitu saja di GPM. Ini menjadi sangat penting. Nah, Christine, kita tambah satu hal lagi, yaitu dalam menghadapi tantangan seperti begini, juga nilai-nilai berubah. Tadi Pak Tom bicara tentang hubungan personal. Ya, orang melihat pengaruh digitalisasi ini bagian dari perkembangan modern. Nilai-nilai yang menumpang masuk juga di sini, ya nilai-nilai orang menjadi sangat individualistik. Ya itu dengan handphone orang bilang yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Ya itu karena ini sangat individualistis, itu ancaman individualistis. Orang juga menjadi materialistik. Orang posting sesuatu dengan harap dapat imbalan. Ya. Menjadi materialistik, konsumeristik. Itu nilai-nilai yang turut menumpang di dalam perkembangan zaman ini. Nah, dia bisa berpengaruh kepada pelayan. Dalam hal ini baik pendeta, penatua maupun diaken. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, hal penting untuk menyikapi digitalisasi ini secara positif, konstruktif,
maka diperlukan sebenarnya spiritualitas. Spiritualitas itu menjadi sangat penting. Ya, spiritualitas artinya bagaimana tingkat hubungan antara pelayan itu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Pelayan itu bagaimana tingkat hubungannya itu? Apakah Tuhan hanya diketahui saja? Ya, kita tahu ada Tuhan, saya tahu ada Tuhan, atau Tuhan menjadi bagian dari hidupnya. Tuhan itu dia alami. Ini yang penting. Kalau Tuhan itu dialami di dalam hidup kita, jadi kita yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan berperanan dalam kita punya hidup, ya, dan kita mengalami cinta kasih Tuhan yang besar, ya, memberi pengampunan, memberi berkat, ya, memberi rezeki dan seterusnya, maka dia akan mempengaruhi kehidupan kita, ya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang tahan uji, tahan banting. Satu, dan yang kedua juga secara etik moral kita menjadi makin kuat. Sebab ya salah satu dimensi nilai yang juga berkembang dalam dunia modern itu yang dibawa oleh modernisasi itu adalah serba boleh apa saja. Ya, jadi orang bisa bikin apa saja. Ya. Nah ini yang perlu diperkuat dalam spiritualitas itu. Sebab kalau hubungan dengan Tuhan itu berarti pula dia mempengaruhi etika. Orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan itu berarti dia tidak mabuk-mabukan. Ini ada banyak penatua yang mabuk juga mungkin. Malah pendeta ada juga yang mabuk. Nah, misalnya Judi juga. Judi, selingkuh, tidak boleh. Ya itu, ya. Dan hal-hal lain yang negatif di dalam masyarakat. Jadi membangun spiritualitas seperti begitu, di mana hubungan kita dengan Tuhan makin dekat, penghayatan kita terhadap iman itu kuat, nilai-nilai iman kita hidupi, kita dijalani, ya akan membuat kita tahan banting terhadap pengaruh modernisasi, dalam hal ini digitalisasi. Berarti spiritualitas adalah modal kita, ya. Spiritualitas adalah modal kita menjadi pelayan yang baik. Baik. Saya kira sebelum lanjut kita tambah satu tentang dampak digitalisasi. Ya. Tanpa disadari bahwa sebetulnya tantangan terbesar dari perkembangan digitalisasi dalam membangun komitmen kesetiaan spiritual kita kepada Tuhan itu, kita lihat ada kecenderungan umat ke gereja sudah tidak lagi membawa Alkitab. Ya. Jadi Alkitab elektronik yang menjadi, sementara kitab suci itu menjadi bahan yang kusut di dalam rumah. Ini juga dia membuat krisis, ya, disiplin rohani kita sebetulnya. Kalau tidak diberikan pendampingan, padahal kitab suci itu adalah bentuk fisik yang sesungguhnya harus kita pegang, ya. Kita tidak mengabaikan, ya, sebetulnya mempermudah. Dan daripada kata orang dua berat, ya lebih baik kita dalam sistem yang sudah terbentuk. Tapi sangat disayangkan juga kalau kitab suci itu kita tidak turut bersama dalam sebuah acara ritual yang sungguh-sungguh punya nilai religiusnya baik, pembentukan etika spiritual kita itu. Saya kira itu juga yang perlu diperhatikan. Baik, berarti era digitalisasi tidak harus merenggut relasi kita dengan Tuhan dalam praktis hidup kita, dalam pelayanan kita, termasuk bagaimana kehadiran kita datang berjumpa dengan Tuhan dalam kebaktian. Dan ini tidak hanya berlaku kepada umat, tetapi bagi para pelayan di Gereja Protestan Maluku. Baik, saya melihat kenyataan kita hari-hari ini, jika diminta kesediaan menjadi penatua atau diaken, atau juga menjadi pelayan dalam bahasan kita hari ini, orang sering takut menolak, Pak. Menolak karena takut konsekuensinya, sering takut menolak karena konsekuensinya atau resikonya. Jadi takut jangan sampai dirinya kenapa-kenapa, keluarganya kenapa-kenapa, atau orang-orang terdekatnya mengalami malapetaka karena menolak pelayanan. Nah, bagaimana pikiran Bapak-bapak sekalian terkait dengan pertanyaan ini? Mungkin Pak Pendeta. Pak Pendeta ya. Silakan. Dalam pengamatan Beta terkait dengan pertanyaan ini sebetulnya relatif juga. Ya.
Karena orang menyatakan kesediaan untuk menjadi pelayan dan hamba Tuhan itu dibayang-bayangi oleh sebuah prinsip iman, tidak boleh orang yang bercacat celah. Kalau seperti itu kriteria teologisnya seperti misalnya, maka tidak ada seorang pun yang malaikat kan begitu. Iya. Ya. Jadi yang pasti orang enggan untuk menerima tanggung jawab, dan di perkotaan itu juga cukup luar biasa. Ketika kita melakukan penjajakan untuk permintaan kesediaan mencalonkan diri, orang lalu kembali merefleksikan diri, saya tidak layak. Ya. Karena memang Rasul Paulus bilang orang yang tidak boleh bercacat, ya, seperti Pak Pendeta, mohon maaf kalau salah. Betul. Dan untuk narasi yang bilang bahwa orang takut, sebetulnya bagi kita sebetulnya tidak juga. Karena ketika dia memberi diri itu dia sudah memperoleh berkat. Memberi diri untuk dicalonkan itu dia sebetulnya memperoleh berkat. Dan berkat itu dia berkesinambungan. Dia secara berkesinambungan untuk keluarganya, untuk anak-anak cucunya, bila diterima dengan hati yang lapang, ya, dengan hati yang tulus. Jadi kira itu benar, ya, bahwa melayani saja pasti Tuhan tahu, dan Tuhan tidak janji kecelakaan, tapi juga janji keselamatan dan berkat. Jadi kalau mau memberi diri kepada Tuhan, memberi dengan totalitas hidup, tanpa harus berpikir nanti dapat apa, tidak usah. Sebab Tuhan tahu kalau sudah kita memberi diri kepada Tuhan, maka apa yang akan kita dapat? Ya itu damai sejahtera. Baik, terima kasih Bapak Tom. Bagaimana Bapak Pendeta? Ya. Jadi ya, ada hal pertama, kenapa orang takut? Karena orang membayangkan Tuhan itu seperti hakim yang tinggal ada palu di tangannya, betul, puff, salah, puff, gitu kan? Nah, jadi hubungan kita dengan Tuhan itu dengan rasa takut yang seperti itu. Padahal hubungan kita dengan Tuhan itu mesti berlangsung dengan bebas. Bebas yang bertanggung jawab tentu ya. Dengan bebas sehingga kita ekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan itu tanpa rasa takut. Begitu toh? Jadi pandangan seolah itu tidak. Jadi kita mesti bebas untuk bilang, oh ya saya bisa terima tugas penatua atau diaken, atau saya tidak bisa atau belum bisa, dan dengan hati yang bebas. Nah itu hal pertama. Hal yang kedua yang saya kira penting untuk disadari juga bahwa tanggung jawab pemberitaan Injil itu menjadi tanggung jawab dari semua kita. Bukan pendeta, penatua, diaken saya, tapi seluruh warga jemaat. Nah ini yang mau dikatakan di dalam perumpamaan talenta atau mina, ya, Matius pakai talenta, Lukas pakai mina. Itu talenta itu orang biasa bilang bakat. Bisa juga. Tapi sebenarnya di dalam Matius itu yang ditekankan adalah tanggung jawab pemberitaan Injil. Jadi dengan demikian semua orang Kristen bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil dalam arti membawa kebaikan baik untuk jemaat maupun untuk seluruh dunia ini. Ya kan? Nah oleh karena itu kita harus masing-masing sadar bahwa kepada kita tanggung jawab itu diberikan. Sama seperti talenta tuh. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang 1. Tapi tidak boleh ditanam. Ada orang yang merasa, aduh saya punya cuma 1 talenta saja, ya tanam saja. Tidak bisa, itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita mesti bebas saja. Bebas untuk memberi respons. Menjadi penatua, diaken, menjadi pendeta itu bukan beban. Tetapi suatu ungkapan syukur kepada Tuhan yang bahwa kita sudah menerima berkat Tuhan. Itu syukur kita. Jadi kalau orang ragu-ragu untuk menerima tugas dari pendeta, penatua dan diaken, mesti tanya. Ada ucapan syukur ke sini. Anda alami sukacita dalam hidup atau tidak? Begitu kan? Baik. Nah, tapi sebentar Kristina. Waktu kita sudah sempit juga ya. tetapi supaya ini juga menjadi jelas untuk
penatua dan diaken dan calon-calon itu. Jadi jangan enggan. Seperti tadi keyakinan dari Pak Tom sebagai penatua, jangan enggan. Anda mesti sekarang kalau orang datang, Anda pikir, saya ini sudah menerima berkat Tuhan sejauh mana? Bagaimana ucapan syukur saya? Apakah kondisi saya memungkinkan untuk saya mengucap syukur dengan menjadi penatua atau diaken? Ya, atau belum? Jadi begitu, bukan rasa takut nanti Tuhan. Tidak. Syukur kita, dan kita yakin kalau kita menyerahkan diri untuk pekerjaan Tuhan, ya, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, ya, maka kita akan diberkati. Tidak ada orang yang mau bersahabat dengan orang jahat. Yeah. Menjadi pendeta, penatua, dan diaken itu menjadi orang baik. Yeah. Siapa mau tolak orang baik? Betul. Ya kan? Yeah. Itu. Jadi kalau mereka ragu-ragu, ini mesti disadarkan itu. Menjadi penatua dan diaken itu menjadi orang baik atau menjadi orang yang berusaha untuk tetap baik dan membawa berkat bagi banyak orang. Dan kita yakin itu. Kalau orang diberkati oleh kehadiran kita dan pelayan kita, maka Tuhan pun akan melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Jadi dengan demikian pilihan menjadi sukacita, bukan takut, bukan takut hukuman, tapi dengan sukacita. Ini syukur saya, jawaban saya kepada anugerah Tuhan yang kita alami dalam hidup. Baik, berarti orang dapat berekspresi dengan bebas tanpa merasa ketakutan dalam dirinya ya Pak. Dan karena itu kalau jadi penatua dan diaken, kalau menolak dengan baik, kalau menerima juga sebagai sebuah ungkapan syukur yang tadi disampaikan oleh Pak. Sehingga pelayanan ini kemudian menjadi bermakna. Karena menjadi orang baik itu adalah berkat ya Pak. Kalau saya pikir kalau jahat mungkin tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Siapa juga mau bergaul dengan orang jahat ya Pak Tom ya? Pasti tidak ada. Pasti tidak ada, saya yakin. Dan karena itu memilih menjadi penatua dan diaken di Gereja Protestan Maluku adalah memilih menjadi orang-orang baik yang melayani pekerjaan Tuhan. Baik, orang sekarang juga misalnya kalau mau jadi pelayan itu selalu berpikir tentang sesuatu yang didapat Pak. Ya, jadi misalnya kerja saja pasti dia dapat berkat, atau kerja saja kalau dia tidak dapat berkatnya pasti anak-anak cucunya Pak yang dapat berkatnya. Bagaimana dengan ini? Apakah ini konsep ideal yang kita gunakan bagi semua para pelayan di Gereja Protestan Maluku dalam hal ini bagi pendeta, penatua dan diaken, ataukah bagaimana Pak? Saya mau dengar dulu dari Bapak Tom. Iya, ini soal dampak dari sebuah keterpanggilan kita untuk menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan dalam kapasitas sebagai penatua atau diaken atau juga pendeta. Ya, kalau kita menyadari tentang penghayatan kita akan hidup yang adalah anugerah Allah, ya, maka kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Yang berikut adalah bagian Tuhan. Ya, saya kira itu yang paling mendasar ya Pak Pendeta ya. Ya. Sebab kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan hendak buat untuk kita. Ya. Kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Ya. Sisanya Tuhan punya bagian dengan kita. Dan saya yakin bukan kita saja yang ada sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita itu juga akan menuai apa yang kita tabur. Saya kira seperti itu singkatnya ya. Baik. Terima kasih Bapak Tom. Berarti orang baik itu tidak berhenti, dia terus berlanjut dalam seluruh hidup kita ya. Sehingga Bapak Tom punya jawaban tadi bisa menjawab itu. Nah, bagaimana pandangan Bapak Pendeta sendiri tentang bagian ini? Ya, jadi betul-betul. Seperti saya kembali ke yang pertama saya katakan, menjadi pendeta, penatua dan diaken itu sebagai satu ucapan syukur. Jadi kita bukan nanti terima, tapi kita sudah terima. Ya, kita sudah terima, kita ucap syukur dan berkat itu akan berkelanjutan begitu di dalam hidup itu. Nah, tapi berkat itu bukan saja berarti materi. Ya, jangan kita pikir cuma materi saja. Materi bukan itu saja, termasuk itu memang, tapi bukan itu saja. Tapi juga hubungan-hubungan baik, kesempatan-kesempatan baik yang bisa terbuka bagi kita. Ya, kalau kita melakukan kebaikan itu, kesempatan-kesempatan itu akan terbuka bagi kita, bagi istri, bagi anak-anak itu dengan sendirinya. Tapi
Tapi yang kedua yang saya mau bilang juga, kalau kita menyerahkan diri kepada pekerjaan Tuhan ini, kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Jadi hidup kita ini terdiri dari masa-masa yang sukses atau masa yang gagal. Ya, keberhasilan kita ataupun kegagalan kita. Saat-saat di mana kita naik, tapi ada juga saat di mana kita turun. Nah, tapi kalau kita menyerahkan diri dalam pekerjaan ini, kita menjadi orang-orang yang tangguh. Kalau kita sukses, kita bersyukur. Tapi kalau kita gagal, kita tahan uji sehingga ya kegagalan kita itu justru menjadi kekuatan baik bagi kita maupun bagi orang lain. Kita akan bisa bangkit lagi. Nah, ini ya Rasul Paulus bilang, kita bagaikan harta dalam bejana. Ya. Bejananya rapuh, mudah terluka, mudah pecah, tetapi tidak pecah, ya karena Injil yang diberitakan itu kekuatan dari Allah itu. Dan itu akan dialami oleh setiap orang yang menyerahkan diri kepada pekerjaan ini, Tuhan ini. Ya, oleh karena itu jangan ragu-ragu. Betul. Jangan ragu-ragu jadi penatua dan diaken di Gereja Protestan Maluku ya. Baik, saya punya satu pertanyaan lagi. Kalau tadi saya bilang soal mindset kita tentang melayani karena mendapati sesuatu nantinya, dan tadi saya juga bilang orang sering takut dan menolak pelayanan ini, untuk menolak pelayanan ini karena takut keluarganya kenapa-kenapa dan seterusnya. Nah, bagaimana kita dapat mengembangkan spiritualitas pelayan yang menghamba supaya mindset ini atau pemikiran banyak lagi di luar sana tentang menjadi pelayan ini itu ya dapat kita atasi. Nah, bagaimana supaya dapat mengembangkan spiritualitas pelayan, seorang pelayan atau seorang hamba yang baik? Bapak Penatua. Kalau bicara tentang spiritualitas pelayan Tuhan, maka sebetulnya seorang pelayan itu harus mampu menunjukkan kehidupan kerohanian yang yang terus bertumbuh. Ya. Jadi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu dia harus menunjukkan kehidupan kerohanian yang terus bertumbuh sehingga dia bisa melayani umat itu, dan umat bisa kembali ada pada sebuah respons, jawaban yang baik juga. Ya. Karena bagi kita sebuah sikap spiritualitas dari pelayan itu harus menjadi cermin, ya, menjadi contoh teladan bagi umat yang dia layani. Ya. Itu penting sekali. Terlepas dari penghayatan tentang relasi yang benar antara Tuhan, yang pelayan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan alam ciptaannya, ya. Dan karena itu dia harus mampu untuk menunjukkan pertumbuhan kerohaniannya, ya. Tidak bisa mandek, gitu, ya. Karena orang akan belajar seperti tadi mengawalnya Pak Buru bilang seorang pelayan itu harus menghindari perbuatan-perbuatan tercela, minum, mabuk, selingkuh dan macam-macam. Ya. Dia harus menjadi teladan itu. Cermin yang utuh. Bagaimana orang bisa bercermin di cermin yang retak? Ya kan pasti akan terlihat penggalan-penggalan wajah yang tidak sempurna kan begitu. Nah, disitulah letak ya sosok seorang hamba dan pelayan yang dia harus menjadi cermin supaya semua umat datang dan bercermin di situ ini. Baik. Kira-kira itu. Oke, berarti pelayan yang baik itu juga harus menjadi teladan, Pak, menurut Bapak Penatua, dan itu salah satu cara bagaimana melihat spiritualitas seorang pelayan yang baik. Nah, bagaimana menurut Bapak Pendeta? Ya, jadi spiritualitas itu suatu proses dan progres. Ya. Jadi menjadi pelayan seperti begitu. Ada orang kadang-kadang pikir, bagaimana apa saya bisa menjadi baik atau tidak dan seterusnya. Nah, menjadi baik itu suatu proses. Suatu proses di mana kita jalani dan diharapkan ada kemajuan-kemajuan gitu. Ya, dan kalau kita menyadari hal itu, maka beban-beban atau kelemahan-kelemahan kita itu kita taruh sebagai bagian dalam perjalanan penyempurnaan diri itu. Begitu. Nah, sehingga kita mengalami Tuhan, ada kelemahan-kelemahan kita, ya kita berkembang. Ya kita berkembang menjadi makin menyatu dengan Kristus. Gitu. Terus seperti Paulus
Paulus bilang itu, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi kesadaran itu penting. Kristus hidup dalam aku, bukan kita menjadi malaikat, tidak. Kita tetap manusia, kita punya sisi-sisi lemah ada, tetapi sisi-sisi lemah yang kita makin sadari itu. Yang oleh karena itu kita berjuang, yang tadi Pak Tom bilang, memberi teladan itu, memberi teladan yang baik kepada umat, ya, bahkan masyarakat sebenarnya. Nah, ini satu hal saya mau bilang juga. Nah, kalau menjadi penatua misalnya, ya, atau menjadi diaken misalnya, itu sesuatu keputusan yang mengubah hidupnya, Bukan dalam arti bahwa dia menjadi orang yang saleh di dalam gereja, itu bagus kalau bisa dilakukan, tetapi dia menjadi orang yang makin bermutu, baik di dalam gereja maupun di dalam pekerjaannya. Saya yakin kalau seorang penatua atau diaken yang sungguh-sungguh melakukan tanggung jawabnya dengan kesadaran akan Tuhan itu dan keteladanannya, pekerjaannya akan diberkati. Jadi dia akan bekerja di tempat kerja, di kantor, ya, atau di bisnis atau dimanapun, sebagai orang-orang yang diberkati, orang-orang yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini yang Alkitab sering kali bilang kan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dengan demikian yang terbaik. Jadi kalau menjadi penatua dan diaken, pikiran itu sudah akan terbentuk. Jadi kalau dia menjadi guru yang terbaik. Ya, dia menjadi pedagang yang terbaik. Dia menjadi pegawai kantor, dia menjadi pegawai yang terbaik. Berkat Tuhan mengalir untuk dia. Ya kan? Jadi spiritualitas yang baik itu yang kemudian menopang orang supaya hidup di mana saja, di lini kerjanya, tetapi juga berjumpa dengan orang lain, dia akan berdampak dan tetap menjadi orang baik. Iya, jadi hubungan dengan Tuhan yang baik akan berpengaruh pada hubungan dengan sesama yang baik pula. Ya, dan lingkungan alam itu, ya, dari perspektif Kolose itu lingkungan alam juga. Jadi dengan demikian, kalau kita bilang menjadi penatua dan diaken itu beban, boleh beban, tapi juga sebenarnya berkat. Karena dia akan berpengaruh kepada hidup orang itu dan orang lain, keluarganya dan seterusnya. Baik, jadi pandanglah pekerjaan penatua dan diaken itu sebagai sebuah berkat, sebuah anugerah dan ungkapan syukur. Nah, kita telah tiba di penghujung Seribina Penatua dan Diaken, dan ada satu pertanyaan terakhir untuk kedua Bapak terkasih. Kepada Bapak Penatua dulu, pesan apa yang mau disampaikan kepada para calon penatua di Jemaat Gereja Protestan Maluku yang tengah mempersiapkan diri untuk adah di dalam masa periode 2025 dan 2030. Ya, izinkan beta untuk mau menyampaikan pesan bagi para calon penatua dan diaken se-GPM. Ya. Mari kita terima jabatan pelayan Tuhan ini sebagai hamba Tuhan ini dengan rasa syukur. Ya. Sebab itu berkat. Ya. Jangan pernah kita berkeluh kesah, ya, dan jangan bersungut-sungut, ya, sebab jabatan gereja dalam konteks penatua diaken ini, ketika semua orang terpanggil tapi tidak semua orang terpilih, dan kalau sampai itu sudah menjadi komitmen imannya, maka jangan dia khawatir tentang apapun juga, ya. Maka apa yang ia rindukan, apa yang ia harapkan dari sebuah penyerahan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan, itu akan Tuhan kabulkan dalam waktu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak Penatua. Bagaimana Bapak Pendeta pesan yang disampaikan kepada para calon penatua dan diaken di seluruh wilayah GPM? Jadi ya seperti tadi saya sudah katakan, menjadi penatua dan diaken itu menjadi orang baik. Bukan orang yang berbeban, ya. Orang baik. Dan kebaikan yang mau dia tampilkan bagi jemaat, tapi ya nanti berlangsung di dalam hidupnya pula. Ya. Oleh karena itu, mari sambut panggilan ini dengan rasa syukur, karena Anda sudah diberkati sekarang. Ya. Gitu kan? Amin. Dan akan terus diberkati. Amin. Ya, di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penatua dan diaken itu. Jangan takut, jangan khawatir, ya, serahkanlah segala khawatirmu itu kepada Tuhan. Amin.
ya maka ia akan mempedulikan kamu. Itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta. Itulah pesan-pesan dari Bapak Penatua, tetapi juga Bapak Pendeta bagi semua para calon penatua dan diaken di Gereja Protestan Maluku. Baik saudaraku, kita telah tiba di penghujung Seribina pemilihan penatua dan diaken GPM. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta, tetapi juga kepada Bapak Penatua yang telah meluangkan waktu walau dalam kesibukan sudah datang di sini dan boleh berbincang-bincang bersama terkait dengan pelayan sebagai hamba yang melayani dalam Seribina pemilihan penatua dan diaken GPM. Kiranya tetap semangat dalam menunaikan panggilan sebagai guru yang sudah pensiun ya Bapak Penatua, tapi juga sebagai seorang dosen yang masih tetap aktif pada sudah pensiun juga pada lembaga UKIM, dan harapannya tayangan ini benar-benar bermanfaat bagi semua yang menyaksikan. Akhirnya tetaplah menghamba dalam tunaian dan panggilan pelayanan di Gereja Protestan Maluku. Setialah selalu memberitakan Kristus bagi dunia ini. Sampai jumpa di Seribina berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.